Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa khairaz zad wa amarna an tazawwada biha liyaumil hisab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbun nas wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mawsufu bi akmali sifatil ashkhas. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kama sadiqal wa'di wa kama rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usini wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat Masjid PT KSN An-Nabati Majalengka rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini patut kita syukuri bersama. Allah selalu memberikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat walafiat. Sehingga alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan yang sedang kita laksanakan, di tengah aktivitas yang sedang kita kerjakan, kita termasuk orang pilihan yang bisa berkumpul, bisa hadir di masjid, di majlis yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Jum'ah berjamaah. Semoga ibadah sholat Jum'ah kita mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan atas junjungan kita habibana wa nabiyana wa syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya dan seluruh umatnya. Semoga kita yang hadir di tempat ini dan kaum muslimin wal muslimat semuanya mendapatkan rahmat, barokah dan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini, saya selaku khatib berwasiat untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk hadirin sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan, meningkatkan kualitas keislaman, dan meningkatkan amal ibadah serta etos kerja kita. Karena hanya dengan keimanan, apapun pekerjaan kita, segala bentuk aktivitas apapun yang kita kerjakan akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Dan dengan ketakwaan kita kepada Allah, ketika kita melaksanakan tugas apapun ada dalam ketakwaan, maka kita akan terhindar dari dosa dan murka Allah. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama untuk bekerja dan berusaha memenuhi segala kebutuhan kita. Kalau yang sudah berkeluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, anak dan istri kita. Diupayakan dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah, sehingga apapun bentuk pekerjaan kita akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Agama Islam sangat mendorong umatnya agar selalu bekerja keras dan meningkatkan etos kerja, dan mencela atau mengutuk perbuatan bermalas-malasan. Bekerja keras dan berikhtiar adalah perilaku yang sangat mulia, sementara bersikap malas dan bermalas-malasan adalah perbuatan tercela yang merupakan salah satu dari sifat setan. Anjuran bekerja keras dan berusaha, Allah telah berfirman dalam Al-Quran,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kamu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepadamu apa-apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah At-Taubah ayat 105. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, bahwa segala sesuatu pekerjaan apapun yang kita kerjakan sebagai karyawan nabati, tentunya ada yang menjadi supervisor, ada yang menjadi karyawan biasa, ada yang menjadi administrasi dan lain sebagainya. Selama semua pekerjaan yang ada di dunia ini semuanya pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan pertanggungjawaban yang maha dahsyat adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bekerja di sebuah pabrik, tentunya kita bertanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh perusahaan tersebut. Dan ketika kita bekerja nanti di akhirat, kita akan dipertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi, kita menanggung nafkah untuk istri, anak dan keluarga. Baik dan buruknya pekerjaan amat menentukan keselamatan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, agar pekerjaan kita ini bernilai ibadah, agar pekerjaan kita ini mendapatkan keselamatan baik di dunia dan di akhirat, marilah kita renungkan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Man talabad dunya halalan isti'fafan 'anil mas'alah wa ta'attufan 'an jarih wa sa'yan 'ala 'iyalih jaa'a yaumal qiyamati wa wajhuhu mislul qamari lailatal badri. Wa man talabad dunya halalan mufakhiran mukasiran muraiban laqiyallaha wa huwa 'alaihi ghadbanun. Yang artinya, barang siapa yang mencari kehidupan dunia dengan jalan yang halal, maksudnya bekerja dengan cara yang halal, berniat ingin menjaga kehormatannya dari suatu masalah, dan berniat usaha menafkahi keluarganya, menyantuni tetangganya yang kekurangan, maka kelak ia akan datang di hari kiamat dengan wajah bagaikan bulan purnama di malam hari. Dan barang siapa yang mencari dunia atau bekerja dengan jalan yang halal, namun karena niat untuk menumpuk-numpuk hartanya, maka kelak ia akan bertemu dengan Allah dengan kondisi yang dibenci atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dari hadis tadi ternyata untuk menggapai kemuliaan hidup dan keselamatan di akhirat, salah satunya adalah kita harus bekerja keras, meningkatkan etos kerja dan meningkatkan kualitas pekerjaan kita. Agar kerja kita mendapatkan ibadah, kita harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 prinsip yang harus kita jaga dan kita laksanakan dalam bekerja dan berusaha. Yang pertama, thalabud dunya halalan. Marilah kita bekerja dengan cara yang halal. Tentunya ketika kita masuk ke pabrik nabati ini, pasti kita ingin mencari rezeki yang halal. Tetapi bagaimana caranya? Laksanakanlah segala tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Laksanakanlah segala peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan ini. Jangan lalai dan jangan mencurangi aturan-aturan. Insya Allah rezeki yang kita dapatkan akan menjadi rezeki yang halal. Yang kedua, ta'affuf 'anil mas'alah.
Yang kedua yaitu bekerja agar terjaga dari merepotkan atau menjadi beban orang lain. Jangan sampai kita bekerja menyusahkan orang lain. Jangan sampai kita bekerja mengganggu pekerjaan orang lain. Dan yang ketiga adalah ta'attufan 'alal jarih. Ketika kita bekerja, usahakan kita bisa meringankan beban orang lain. Kalau ada teman kita yang usaha atau pekerjaannya keliru atau salah, kita tegur, kita tolong, kita nasihati, dan kita bekerja sama. Ringan sama didinjing, berat sama dipikul. Dan yang keempat dalam bekerja agar mendapatkan barakah dari Allah, sa'yan 'ala 'iyalih. Bekerja untuk mencukupi orang yang wajib kita nafkahi. Tentunya bagi yang belum bekerja untuk dirinya sendiri, bagi yang sudah berkeluarga, tentunya untuk menafkahi anak dan istrinya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama bekerja dimanapun kita berada, dimanapun dan apapun pekerjaan kita, tetaplah kita berada dalam ridho dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Anjuran bekerja telah diteladani oleh para nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Jika kita menengok sejarah Nabi Daud alaihi salam, Nabi Daud adalah seorang pembuat besi yang dijual, lalu hasilnya untuk menghidupi keluarganya. Nabi Idris alaihi salam, beliau bekerja sebagai penjahit. Nabi Zakaria alaihi salam juga adalah seorang tukang kayu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan bagi kita, beliau adalah seorang pedagang atau saudagar. Oleh karena itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai orang yang bekerja, apalagi orang yang bekerja dengan penuh tanggung jawab. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, la ayyah tadiba ahadukum huzzamah ala zuhri khairal lahu min ayyas ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Yang artinya, sungguh seseorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya atau orang itu menolaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari keterangan atau khutbah singkat ini dapat kita simpulkan bahwa di tengah-tengah ekonomi yang serba sulit ini, di tengah-tengah pandemi yang sudah melandai, tapi kita harus tetap berhati-hati. Kita tetap dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bekerja keras, terus berkarya dan beramal soleh, memenuhi kewajiban kita, menafkahi keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari sikap putus asa, dari sikap bermalas-malasan, menjauhkan kita dari sifat pesimis dan bermalas-malasan dalam meraih karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebuah doa yang selalu kita dengungkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Yang artinya, ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari galau dan sedih. Hamba berlindung kepadamu dari kelemahan dan sifat malas. Dan hamba berlindung kepadamu dari sikap pengecut dan pelit. Dan hamba berlindung kepadamu ya Allah dari terlilit hutang dan penguasaan orang-orang yang menghambat dalam beramal soleh. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa beraktivitas, sehingga kita bisa menjalankan semua tugas dan fungsi kita sebagai karyawan PT Nabati. Bekerjalah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, karena sedikit besarnya
amal atau pekerjaan kita tentunya akan dipertanggungjawabkan di depan pemimpin PT Nabati ini. Terlebih lagi nanti kita akan dihadapkan, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua amal ibadah kita, semua kerja keras kita mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.